大家好， Shalom semuanya. 今天早上我们可以聚集在一起，都是神的恩典。 Pagi ini kita bisa berkumpul kembali bersama adalah karena anugerah Tuhan. 我们知道今天就是我们星期四的时候一起纪念耶稣升天。 Waktu Kamis kemarin kita sudah mengenang akan Yesus naik ke surga. 你知道吗？唯一升天的，而且被世界承认的，只是主耶稣哦。 Anda harus tahu bahwa satu-satunya yang naik ke surga adalah Yesus. 被世界承认。 Dan diakui oleh seluruh dunia satu-satunya. 为什么我说是被世界承认了？因为我们的 calendar 啊，我们的日历啊，里面有写耶稣升天节，就是这个那个当礼拜四的时候。 Mengapa saya katakan diakui oleh dunia? Karena buktinya itu tercatat di kalender seluruh dunia kenaikan Tuhan Yesus. 所以我们要觉得很骄傲，我们要觉得很自豪，因为耶稣唯一的神就是升天的神，为我们预备地方的神。 Karena itu kita boleh merasakan bangga karena Tuhan kita satu-satunya Tuhan yang dinyatakan naik ke surga. 而且为我们预备地方。 Dan ia naik untuk menyediakan tempat buat kita semua. 跟你旁边的人，如果你跟你的家人一起聚会，跟他说你在天上有一个住处了。 Kalau Anda beribadah hari ini sama-sama di sisi kanan kiri ada keluargamu, ada teman-temanmu, saudaramu, katakan di surga kita punya tempat tinggal. Amin. 跟你自己肯定你自己，你在天上已经有家了。 Bilang juga sama diri sendiri, pastikan saya punya tempat tinggal di surga. 你跟上帝说，主耶稣，谢谢你为我预备一个家在天上给我。 Dan bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sediakan tempat tinggal rumahku di surga. 阿门。 Amin. 哈利路亚。 Haleluya. 可以给主耶稣热烈的掌声吗？ Mari kita tepuk tangan yang meriah, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. 要觉得很自豪，因为我们拥有一位真神为我们预备地方的神，而且他不单单只是预备地方，他要再来迎接我们每一个人诚意的，而且我们要跟他住在一起，直到永永远远。 Jadi kita berbangga karena kita bukan saja Tuhan sediakan tempat kita di surga, tapi Dia akan datang menjemput kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya di surga. Haleluya. Amin. 所以欢迎各位可以一起跟我们同工，一起礼拜三、礼拜六一起聚会，一起学习，让我们可以更成长，让我们当主耶稣再来的时候，我们已经被他迎接，成为他的幸福了。 Karena kita sudah punya begitu baik karunia, mari kita sama-sama lebih lagi mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya. Setiap kegiatan pelajaran Mandarin ataupun ibadah Mandarin, semuanya untuk kita dapat lebih dewasa dan mengenal Dia. Mari kita undang dan kita boleh ajak juga teman-teman keluarga yang lain, orang-orang yang lain, semuanya boleh sama-sama menikmati. Amin. Ya, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Yuk, kita siapkan hati kita. 我们一起宣告我们的 DNA， 我们教会的 DNA。 Nah, kita akan deklarasikan DNA gereja kita. OK， 我们教会的 DNA 就是从修到位的帐幕，神刚强壮胆的军队，拥有昼夜同心敬拜赞美祷告的生活方式，并且在这世代行神的旨意。哈利路亚，阿门。 Haleluya, amin. Kita akan sama-sama， 我们要一起成为，就是按照我们教会的 DNA， 我们一起来敬拜赞美祷告。 Mari biar kita berdoa, memuji, menyembah sebagaimana DNA gereja kita. Amin. 我们跟他说他是美好的神。
Kita katakan Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Amin. 主，我爱你，你的怜悯永不改变，每一天你的恩手扶持我。当清晨早上，当我张开双眼，直到我躺卧，我要歌唱神的良善荣美。一生情是对我顾念，一生美好带我到永远，一生所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美。你的声音，你的声音领我经过这视野，黑暗中如此亲近我的灵，你是我的天父，你是我良友，生活在你的良善荣美。一生心事对我顾念，一生心事对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美。一生心事对我顾念，一生心事对我顾念，那就是我们的神。一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美。你良善有看顾我，你良善有看顾我，谁帮助我生命？你良善有看顾我，又伴随我生命。当我降服你，我献上生命，所有全属于你。你良善有看顾我，就帮助我生命。一生情是对我顾念，一生美好带我到永远，一生所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美。一生情是对我顾念，一生心是对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美，我要歌唱神的良善荣美，我要歌唱神的良善荣美。哈利路亚，Haleluya. Sama-sama kita sembah Tuhan atas segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. 我们一生你良善待我们，你用 Seumur 良 hidup 善 kami, Engkau memperlakukan kami dengan kebaikan. 你的心是慈爱跟随着我们， Kasih
kasih setiamu menyertai kami. Haleluya. Haleluya. 我们要宣告第3个五旬节，请我们的牧师。 Berikut ini gembala kita akan memimpin kita mendeklarasikan. Silakan. 来，我们一起要宣告第3个五旬节。第3个五旬节是圣灵现在的大浇灌，并且超越那些时期的浇灌。第3个五旬节是主耶稣再来之前最大最后一波的灵魂收割。第3个五旬节是主耶稣。第3个五旬节将兴起耶利米时代，就是被圣灵充满，深爱主耶稣，脱罪于罪，并且以实际的行动抢救灵魂的年轻人。第3个五旬节从印度开始推动到列国，这运动从东方传到西方，最后要回到耶路撒冷。第3个五旬节带下能力，我们来完成主的大使命之后，主耶稣就要再来。哈利路亚，哈利路亚！哦，巴拉巴拉巴拉巴拉，西嘎巴达巴拉，主啊主啊，你的第3波的圣灵大大的浇灌，大大的充满，每堂每个子民。 Sika patakara, sika patakara, sika patakara. 光年的恩赐，大大的充满他们。哈利路亚，哈利路亚，领受，领受，领受。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。阿门。 Haleluya, amin. 我们一起领受，因为主耶稣真好。 Kita sama-sama terima karena kita tahu Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Amin. Dan mari sama-sama kita sembah, kita puji Tuhan. Haleluya. Amin.
大声一点，从今世一直到永远。再次，主耶稣真美善，何等的美善，从今世一直到永远。主耶稣真美善，从今世一直到永远，从今世一直到永远，一直存到永远。主耶稣真美善，哈利路亚。哈利路亚，阿门，阿要门。听我们总部来的教导，而且我们要听一些的报告。Kita berikutnya akan dengarkan pengajaran dari Departemen Pusat kita dan kita akan mendengarkan pengumuman. Amin. Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus.
Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.欢迎堂家人们平安，欢迎您来参加线上祷告殿。每逢礼拜六下午5点开始 ，Zoom 870-4708-7628，我们同心合一代祷，为家人们得健康，为教会更成长。生命建造营线上课程每逢礼拜三晚上7点半开始 ，Zoom 881-4879-0488。我们学习和领受医治释放，灵魂体的自由，生命越来越像主耶稣。喜爱神的话，作业不停思想，这人有福。每天2个人以上一组，透过 WhatsApp call 一起导读，是简单的方式与神沟通，更亲密、更爱主、更勇敢祷告。想要参加？请联系Jenny姐妹，电话08158785-991。有神爱的地方就是天堂，不要错过小组聚会哦。每逢礼拜4晚上有恩典小组、永恒的爱小组、兴起发光小组、成长小组和神之家小组。礼拜5晚上有青少年小组、快乐小组。您想加入哪一个小组呢？请联系3弟姐妹，电话0896-0836-9134。每个聚会、每课程都是美好的时光。花语堂所有的线上聚会和课程都有录影而播放在 YouTube 上。想跟上，你想更多的领受？打开 YouTube， 打字 GBI Mandarin Rayon 1C。奉献是一种方式来表达对神的爱。使花语堂金钱的奉献有2种方法。第一，传到 BCA 银行账户267-021-1501，名Santi Kristiani。第二 ，Ofo APP 电话0896-0836-9134，请你写下什么奉献，是心甘乐意奉献1/4奉献、起初果的奉献、感恩奉献等等。谢谢您的奉献，祝福你苦福满满。每当我们领圣餐，是纪念主耶稣对我们的爱和恩典，又等候他第2次再来。今天有圣餐，
以下我们牧者会带领我们一起领受，请个人先预备自己的饼和杯。报告完毕，主耶稣丰盛的祝福大家。哈利路亚！哈利路亚！现在我们预备我们的心来听神的话跟领受圣餐。 Sekarang mari kita siapkan hati kita, berikutnya kita akan dengarkan firman Tuhan dan kita akan menerima perjamuan kudus. 再一次的跟他说：“主，我爱你。” Sekali lagi kita katakan, Tuhan, aku mengasihimu. 主，我爱你，你的怜悯永不改变，每一天你的恩手扶持我，清晨当我张开双眼，直到我躺卧，我要歌唱神的良善荣美，一生心事对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美。你的声音，你的声音领我经过水火试炼，黑暗中如此亲近我的灵，你是我的天父，你是我良友，生活在你的良善荣美，一生心事对我顾念，一生美好带我到永远，一生所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美，一生心事对我顾念，一生心事对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美。你良善又看顾我，又帮助我生命，你良善又帮助我，再帮助我生命。当我降服你，我献上生命，完全都属于你。你良善又帮助我，又帮助我生命。一生心事对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美，一生心事对我，一生心事对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美，我要歌唱神的良善荣美，我要歌唱神的良善荣美。来，我们一起敬拜神。 Mari kita sama-sama sembah Tuhan kita. Begitu baik buat kita.
Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan videonya. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan terakhir, maka dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya, kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya, kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga menjemput gerejanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab mereka yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Memasuki tahun 2021, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Kita harus menjadi orang yang berintegritas, yang artinya kita berbicara dan melakukan
apa yang kita percayai sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi, kita harus hidup dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Sebagai panutan untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebab Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Menjadi murid Tuhan Yesus adalah menjadi orang yang berintegritas. Tuhan Yesus sangat menekankan agar kita menjadi orang yang berintegritas. Karena kedatangannya sudah sangat-sangat dekat. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya, sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, keselamatan bisa hilang. Yang kedua, hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatan adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Mengenai hampir tidak diselamatkan, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak,
batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan, yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Dan yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Terutama juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapat keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5-11 dikatakan bahwa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian tambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi penguasaan diri. Tambahkan lagi ketekunan. Tambahkan lagi kesalehan, yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Artinya, kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Oh, haleluya! Oh, haleluya! Haleluya! Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah memberikan pesan yang terakhir itu, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, "Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang.
Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mungkin seperti ini. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta yang kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad ke-20. Ini berarti dimulai dari era peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta yang kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5 bagian A, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh
Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, tidak peduli disesah dan dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya. Dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan bisa berdoa lebih lama lagi. Dan yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Mari, bagi yang mau melakukan kata bersama saya, amin. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Saya berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus hari ini? Ada berapa banyak yang rindu untuk dibaptis dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh? Saya boleh angkat tangan. Katakan bersama saya sekali lagi. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing, fall on me. Angkat tangan saudara. Curahkan Tuhan Roh-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami semua dengan Roh-Mu ya Tuhan. Baptis anak-anak-Mu dengan Roh-Mu, dengan tanda awal berbahasa roh. Terima. Ora la masyikara la bala. Ora la mulai berbahasa roh. Saudara mulai dapat berbahasa roh. Ora la bala. Ora la bala. Oh, dia la bala. Ora la bala. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the
anointing fall on me. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Abba. Terima kasih Abba. Engkau sudah memenuhi anak-anak-Mu dengan roh-Mu. Engkau membaptis mereka dengan Roh Kudus. Mereka dengan tanda awal berbahasa roh. Oh ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pakai kami semua menjadi alat untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pakai Tuhan, pakai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Oh Tuhan, itu Engkau ya Abba, Engkau ya Abba, itu Engkau ya Abba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan, mari sebelum kita masuk, makan dan minum perjamuan kudus. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, katakan ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka sedang menyelesaikan dengan Engkau. Mereka sedang minta ampun, ampuni mereka ya Abba, ampuni mereka. Mari sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan,
bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Karena mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Katakan, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Oh, ralabakana mayarala bala 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 bala. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Mari kita katakan bersama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.现在我们要宣告诗篇91，因为我们相信，当我们用信心来宣告诗篇91，就是属于我们的、我们家人的、我们教会的。Haleluya. Kita akan sebentar kita deklarasikan Mazmur 91 dan dengan iman percaya kita deklarasikan, kita percaya, kita terima, keluarga kita terima, gereja kita terima, semuanya kita terima. Amin. 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 Tuhan, terima kasih Tuhan.住在至高真神的隐秘处，也必住在全能者的荫下。耶和华我神是我避难所，我的山寨是我所依靠的，他必救你脱离那捕鸟人设的网罗和毒害的瘟疫，他以自己翎毛来遮蔽你，你要投靠在他翅膀底下。他的城市是大小的盾牌，你必不怕黑夜来的惊骇，白日飞的箭，黑夜的瘟疫，或是无间要灭人的毒病，
要揣在十字会舍身上，践踏少壮的使者和大神。神说，因为他专心地爱我，我就要来扶持并搭救他，因他认识并知道我的名，我要把他安置在高之处，他求告我，我就要应允他，在极难中他要与我同在。现在我们用信心宣告，因我认识，因我认识并知道他的名，他要把我安置在高之处，我就告他，他就要应允我，在极难中他要与我同在。因我认识，因我认识并知道他的名，他要把我安置在高之处，我就告他，他就要应允我，在极难中他要与我同在，在极难中，在极难中他要与我同在，在极难中他要与我同在。神必搭救，神必搭救，是我尊贵，主享唱颂。奇妙救恩显明给我，阿门，阿门。我请我们的牧师为会友祷告， Silakan gembala kita untuk berdoa buat jemaat-jemaat. 来到你面前，我们感谢赞美你。 Tuhan, terima kasih. 依照今天你宝贵的话语，借着我们总堂的牧者， Melalui firman-Mu yang begitu berharga, melalui gembala sidang kami. 主啊，你在这提醒我们， Tuhan, Kau ingatkan kami kembali. 让我们的竭力的、努力的，使到我们能够完全得救。 Untuk kami boleh sungguh-sungguh berusaha selamat sempurna, Tuhan. 主啊，我们不要失去我们的救恩，不得救。 Kami nggak mau kehilangan keselamatan dan kami tidak mau Tuhan tidak selamat. 我们也不要差一点不得救。 Kami juga tidak mau hampir-hampir tidak selamat. 主啊，主啊，因为差一点得救，那是经过在火中的考验，在火中经历痛苦而出来的，而最后得救的。 Karena Tuhan, orang-orang yang hampir-hampir tidak selamat itu mengalami Tuhan untuk dimurnikan oleh api dan dibakar habis oleh api dan akhirnya diselamatkan. 主啊，我们要完全的得救。 Untuk itu Tuhan kan mau selamat sempurna. 我们要越来越像你，愿你来塑造我们。 Semakin seperti Engkau Tuhan, mari bentuk setiap kami. 主啊，求你给我们力量，谦卑在你面前。 Berikan kami kekuatan Tuhan boleh rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. 哦，主啊，求你饶恕我们一切的罪。 Tuhan ampuni setiap dosa pelanggaran kami.
饶恕我们的不顺服， Ampuni ketidaktaatan kami. 饶恕我们自以为义， Ampuni kami yang dengan kebenaran diri kami sendiri, Tuhan. 主啊，饶恕我们一切的软弱。 Tuhan, ampuni setiap kelemahan kami. 你来的事情越来越近了，主啊， Karena waktu kedatanganmu sudah sangat dekat. 你不但提醒我们， Kau tidak hanya ingatkan kami. 今天你在提醒怀堂我们每个弟兄姐妹， Kau sedang ingatkan setiap kami, Mandarin Service, setiap saudara-saudari yang ada di gereja ini. 主啊，我们要在你面前认罪悔改， Kami mau mengakui dosa kami dan mengaku di hadapan-Mu. 我们 Bertobat. 愿意你来带领我们的一生， Dan kami rindu Tuhan, Engkau memimpin kami seumur hidup kami. 不靠我们的力量， Sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan kami. 不靠我们的经验， Tidak mengandalkan pengalaman kami. 乃是完全仰望依靠你， Tetapi benar-benar seluruhnya mengandalkan Engkau, Tuhan. 让你的旨意成全在你的众儿女的身上。 Dan biar kehendak-Mu yang jadi atas setiap kehidupan anak-anak-Mu di Mandarin Service. 把我们师父把你个牧者主啊，你的仆人，你忠心的仆人， Tuhan berkati hamba-Mu, Pak Niko, Tuhan hamba-Mu yang setia. 主啊，他是纯全正直的、忠心的，被你所拣选的仆人。 Karena dia Tuhan orang yang berintegritas yang Tuhan telah pilih dan orang yang setia di hadapan-Mu. 哇，你更多的使用你的仆人， Mari Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi. 降下启示的灵、智慧的灵， Turunkan roh pewahyuan Tuhan, roh nubuatan, roh hikmat. 而且借着你仆人的口发预言。哦，拉巴拉巴拉巴拉巴拉，西卡巴 Hingga melalui mulutnya Tuhan, dia boleh membagikan nubuatan. 发出先知性的预言。 Boleh mengeluarkan nubuatan profetik Tuhan. 主啊，在赐福他， Berkati dia. 你派征战的天使守卫着他， Tuhan utus malaikat perang-Mu untuk menjagai dia. 你的火墙围绕着他， Dan 保护 tembok 他。 api-Mu menjagai dia, mengelilingi dia. 主啊，感谢赞美你。 Terima kasih. 还有四位父母，你同样的恩待、带领、保守他们。 Keempat wakil gembala Tuhan juga pakai, Tuhan juga lindungi, Tuhan sendiri yang berkati. 成为我们总堂牧者的好好的这个帮手。 Biar mereka boleh menjadi Tuhan penolong yang baik bagi gembala sidang kami. 主啊，感谢赞美你。 Tuhan terima kasih. 我们为着七位的牧者啊，萨摩尔国纳文，主啊，你同样的赐福他、保守他、使用他。 Kami juga berdoa untuk gembala rayon kami Pak Samuel Gunawan, Tuhan jagai, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. 主啊，感谢赞美你。 Tuhan terima kasih. 每个堂会的牧者，你同样的恩待、赐福、保守、带领。 Gembala cabang dan ranting Tuhan juga jagai, pelihara Tuhan, dan Tuhan berkati. 感谢赞美你。今天我们为着所有的病人向你仰望祷告。 Dan saat ini kami berdoa untuk setiap Tuhan jemaat kami yang sakit, mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa dan kami mengandalkan Engkau. 我们为着伊布科利向你祷告。 Kami berdoa untuk Ibu Kori Tuhan. 主啊，主啊，你看到他的忠心，你看到他的诚实， Kesetiaannya dan ketulusannya di hadapan-Mu. 你看到他服侍许多的人， Kau lihat dia telah melayani banyak orang. 甚至在年老的日子，他从来没有拒绝去服侍所有来到他面前的每一个人。 Bahkan di usia tuanya Tuhan, dia tidak pernah menolak orang yang datang ke hadapannya untuk minta dilayani Tuhan. 哇，今天我们把它交给你， Hari ini kami serahkan beliau dalam tangan kasih-Mu. 他的脑部的肿瘤，主啊，我奉耶稣生命，主啊，你完全的挪掉，完全的除去。 Tuhan, untuk tumor di otaknya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan singkirkan seluruhnya, sepenuhnya Tuhan. Boleh bersih sempurna. 保守他的肺部，也医治他，
没有积水。 Amin. Jagai juga paru-parunya Tuhan untuk tidak paru-paru basah. Biar boleh kembali sempurna Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. 他的糖尿也可以恢复正常， Dan juga diabetiknya Tuhan boleh kembali normal dalam nama Yesus. 医治他所有的每个器官全部恢复正常。 Dan kami berdoa Tuhan sembuhkan dia. Seluruh organnya boleh berfungsi sempurna dan sehat kembali. 我们会说Sunarti 交在主手中， Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Sunarti dalam tangan kasih-Mu. 把他的脚这段，主啊，你在这恢复，让他骨与骨之间能够连接回来，恢复正常。 Tulang kakinya Tuhan kembali Tuhan sambung Bapak untuk boleh tulangnya menyatu dengan sempurna. 我们围绕 Junardi 弟兄他的肠主啊，你叫他这个他的消化系统可以完全的正常恢复。 Kami berdoa Tuhan untuk Pak Junardi, untuk masalah ususnya Tuhan, sistem pencernaannya Tuhan sembuhkan dan pulihkan seperti sedia kala. 我们围着 UD 弟兄主啊，他已经动手术，你就恢复他，恢复到原来的身体的状况。 Kami berdoa untuk Pak Yudi Tuhan, untuk pasca operasinya Tuhan, Tuhan sembuhkan dia seperti sedia kala. 我们围着 Carol 的朋友 Elizabeth 主啊，他的骨折断了，主啊，你恢复医治他。 Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Elizabeth yang patah tulang, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dia. 让他骨与骨之间能够连接回来。 Sehingga tulang-tulangnya boleh menyatu kembali sempurna. 我们也为着阿发姐妹，主啊，我们向你献上感谢。 Kami berdoa untuk Ibu Ahwa, kami mengucap syukur padamu. 你已经医治了新冠病毒， Kau telah sembuhkan dia dari COVID-19 Tuhan. 这个时候你再次增加他身体的抵抗力、免疫力。 Amin. Kami berdoa Tuhan untuk sistem imunitas tubuhnya Tuhan. Kembali boleh pulih dalam nama Yesus. 那个渐渐的恢复正常，来荣耀你的名。 Untuk dia boleh pulih sempurna memuliakan namamu. 啊，保守他一家人，主啊，你保守 Jagai dia 他一 seluruh 家人。 keluarganya. Dengan darah Yesus untuk bungkus keluarganya. 你派天使看守。 Dan kau utus malaikatmu untuk menjagai. 我们为着 Hendarmin 弟兄他的 vertigo 主啊，你施恩的怜悯医治。 Kami berdoa Tuhan untuk Pak Hendarmin, sembuhkan dia dari vertigonya, berikan belas kasihanmu, kasih karuniamu. 坚固他的信心， Kuatkan imannya. 完全依靠仰望你。 Untuk sungguh-sungguh mengandalkan engkau dan berharap padamu. 奉耶稣基督的名， Dalam nama Yesus. 让你的身心灵能够健壮， Sehingga tubuh jiwa rohmu boleh kuat sempurna. 让你的灵在神的面前这种安稳平静。 Sehingga rohmu di hadapan Tuhan juga memperoleh Tuhan ketenangan. 我们为着明家的哥哥金扎交在主手中。 Kami serahkan Kinca dalam tangan kasih-Mu. 哇，你在这恢复他里面的五脏六腑，他的身体每一个 Kami 部分。 berdoa untuk setiap sendi-sendi tubuhnya Tuhan, Tuhan pulihkan sempurna. 让他的血液也能够正常。 Peredaran darahnya juga boleh normal kembali Tuhan. 主啊，感谢赞美你， Terima kasih Tuhan. 因为耶稣基督的鞭伤，他的医治。 Dan kami berdoa dengan bilur-bilur Yesus, Kinca memperoleh kesembuhan. 坚固他的信心。 Kuatkan imannya. 我们把阿 Kit 交在主手中， Kami serahkan Pak Acin dalam tangan kasih-Mu. 阿 Kit Akiat, 他的血量减少并渐渐的恢复，增加的血量直到足够。我奉耶稣基督的圣名。 kami berdoa untuk HB-nya boleh naik sempurna Tuhan, sehingga boleh kembali normal seperti sedia kala. Kasih Dalam kami nama ini. Yesus. 我 Terima 们为 kasih. 着阿进，他的脚的酸痛，主你恢复他。 Tuhan kami berdoa Tuhan untuk kesembuhan Bapak Acin, untuk kakinya Tuhan yang sakit Tuhan pulihkan. 让他可以恢复正常、自由的行走，来荣耀你。 Biar dia boleh normal kembali,
dan boleh berjalan dengan normal untuk memuliakan namamu. 我们为着一莲姐妹她整个身体发痒，主啊，你是 Dan berdoa untuk Ibu Ilian Tuhan yang gatal-gatal di seluruh tubuhnya, kami berdoa minta kasih karuniamu turun atasnya. 我奉耶稣基督的名， Dalam nama Yesus, 耶稣基督的宝血洗净他，恢复 darah Tuhan Yesus Kristus membersihkan dia 恢复正常。 untuk kembali normal seperti sedia kala. 我们为着一莲她的女婿伊万交在主手中， Kami berdoa untuk Bapak Iwan Tuhan, menantu dari Ibu Ilian. 他的血脂高，cholesterol 高，主啊，你在这怜悯。 Tuhan, kami berdoa biar belas kasih-Mu turun atas dia dan kolesterolnya yang tinggi, Tuhan. 恢复他整个身体一切的器官，一切的血液的循环。 Kami berdoa Tuhan untuk setiap organ tubuhnya dan juga peredaran darahnya. Pulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 接着可以降下， Dan untuk kolesterolnya boleh turun dalam nama Yesus. 耶稣圣名也医治 Dalam 法鲁 nama 地， Tuhan Yesus. 法 Boleh 鲁地， sembuhkan Pak Rudi juga. 主啊，他一切的软弱，一切的疾病，我奉耶稣圣名完全的除掉。 Setiap lemah tubuhnya, setiap sakit penyakitnya, kami berdoa di dalam nama Yesus sembuh sempurna. 坚固他的信心， Kuatkan imannya 仰望依靠你， untuk mengandalkan Engkau, 跟主一同行。 untuk berjalan bersama dengan Tuhan. 我感谢你保守他， Tuhan, terima kasih Tuhan jagai dia. 主啊，主你的每一个弟兄姐妹在软弱当中，主你同样的坚固他们。 Amin. Untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, kelemahan fisik Tuhan, mari kuatkan semuanya. 软弱得刚强， Yang lemah dikuatkan, 有病得医治， yang sakit Tuhan sembuhkan, 走投无路，主你为他们开路。 yang tidak mempunyai jalan keluar Tuhan bukakan jalan. 耶稣基督的生命， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 每个众儿女都在你的保守下。 Amin. Setiap anak-anak Tuhan dijagai sempurna oleh Tuhan. 诗篇91篇是你对回答每个子民的保护看顾。 Amin. Mazmur 91 adalah janjimu kepada setiap umat Mandarin Tuhan untuk pemeliharaanmu, untuk penjagaanmu. 奉耶稣基督的名， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 举起我们的双手， Mari kita angkat kedua tangan kita. 领受祝福。 Terima berkat Tuhan. 当年天父的慈爱， Biarlah kasih dari Bapa di sorga, 主耶稣基督的平安和喜乐， damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, 圣灵不停的恩膏， Roh Kudus yang terus mengurapi, 大大的浇灌， tercurah luar biasa, 大大的充满。 memenuhi setiap kita. 从今时 Mulai dari hari ini, 到主耶稣再来， sampai Tuhan Yesus datang kembali, 还要迎接每个忠心的， Dia akan menjemput setiap kita yang setia, 每个顺服的， setiap yang taat, 每个得胜的， setiap yang menang, 每个行神的话的， setiap yang melakukan firman Tuhan, 还要把我们带到永恒的国度里， membawa kita ke dalam kerajaan yang kekal 到永永远远。 sampai selama-lamanya. 哈利路亚！ Haleluya. 开声说阿门。 Amin. 耶稣祝福你们。 Tuhan Yesus berkati, Tuhan berkati semuanya.